Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang-orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pimpinanmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kembali kepada bacaan pertama. Pada beberapa hari ini kita membaca dari kitab Rut. Ya, kitab Rut, dan Rut ini adalah seorang wanita. Dan yang lebih mencengangkan lagi bahwa Rut ini bukanlah orang Israel. Ya, dia bukan seorang wanita Israel. Tetapi dia akan menjadi tokoh penting. Kenapa? Karena dia akan menjadi nenek dari Isai. Dan Isai itu bapaknya siapa? Ya, bapaknya Daud. Ya, jadi kita lihat bagaimana Rut ini akan menjadi nenek buyut, ya, nenek buyut, oma buyut dari Daud. Perannya sangat penting. Dan yang menarik kalau kita melihat lebih dalam lagi cerita dari Rut ini, kalau teman-teman juga mau baca sendiri juga sangat baik, karena buku Rut ini hanya 4 bab, ya. Jadi kalau mau baca sendiri ya 5 menit 10 menit sudah bisa selesai. Yang menarik adalah Rut ini adalah seorang wanita dari Moab, ya. Moab ini keturunannya Lot. Lot itu siapa? Ya, Lot itu bukan tetangga saya, ya. Lot itu masih saudara dengan Abraham. Ya, masih saudara dengan Abraham, keponakannya Abraham. Dan Moab ini menikah dengan Malkom. Malkom itu anaknya Naomi. Naomi ini wanita Israel, ya, wanita Israel. Jadi Rut ini menikah dengan orang Israel. Tapi kemudian bencana terjadi. Ya, bencana terjadi. Apa yang terjadi? Suaminya Naomi, ya, ibu mertua dari Rut ini meninggal, jadi janda. Kemudian suami dari Rut pun meninggal juga, si Malkom ini. Ya, dan sehingga Naomi menjadi janda yang tidak memiliki anak cowok. Dan sebagai janda yang tidak memiliki figur laki-laki dalam keluarga, tentu saja hidupnya sangat susah. Hidupnya sangat sulit. Oleh karena itu Naomi pada awalnya memberikan pilihan kepada Rut. Oke Rut, saya tidak lagi bisa menjaga kamu, ya, karena saya sudah tidak punya siapa-siapa. Kamu bebas untuk kembali kepada keluarga kamu dari bangsa Moab. Ya. Tapi kita lihat jawaban yang indah dari Rut kepada Naomi. Jawabannya itu di bab 1, ya, ayat 15 dan 16. Rut berkata, ya, kemanapun kamu pergi, saya pergi.
Kemanapun kamu bermalam, saya bermalam. Tuhanmu menjadi Tuhanku, ya, bangsamu menjadi bangsaku. Ini menjadi sebuah lagu, ya. Dan ini menunjukkan kasih yang luar biasa dari Rut kepada Naomi. Dia sungguh mencintai ibu mertuanya. Kalau kita lihat drama, lihat sinetron, ya, kadang-kadang relasi antara ibu mertua dengan menantu itu nggak baik, ya. Tetapi kita lihat di sini kebalikannya. Naomi dicintai oleh Ruth dan Ruth dicintai oleh Naomi. Dan bagaimana Ruth memutuskan untuk terus menjaga dan mencintai Naomi. Dan akhirnya Naomi ini kembali ke Israel, ya, ke Yehuda. Dan sungguh Tuhan memberkati Naomi dan Ruth. Dan akhirnya Ruth ketemu dengan Boas, ya, mereka menikah dan akhirnya menjadi nenek moyang atau nenek buyut, oma buyut dari Daud, ya. Kita lihat bagaimana kasih, ya, yang diberikan kepada orang tua, kepada mertua, kepada anggota keluarga, secara khusus mereka yang lebih lemah, yang dalam kondisi sulit, ini akan mendapat ganjaran dari Tuhan. Ini akan mendapat berkat dari Tuhan. Seperti Ruth yang setia mencintai Naomi, dia pun diberkati, mendapat ganjaran yang baik dari Tuhan. Namun saya selalu mengingatkan, ya, kalau berkat Tuhan itu tidak selalu dalam bentuk material, tidak selalu dalam bentuk kekayaan atau harta benda. Berkat Tuhan yang paling penting adalah kekudusan. Hidup bersatu dengan Tuhan. Dan ini yang didapatkan oleh Ruth, ya. Saat dia melayani Naomi, mencintai Naomi, dia menjadi bagian dari bangsa Israel, dia menjadi bagian dari keluarga Allah. Ini juga sama dengan kita. Saat kita mengasihi sesama kita, secara khusus orang tua kita atau orang-orang yang lemah dan membutuhkan belas kasih kita, kita pun diberkati. Tetapi berkat Tuhan secara utama adalah menjadi kudus, kekudusan, menjadi satu dengan Allah sendiri. Berkat yang paling utama. Hari ini juga gereja merayakan Santo Pius ke-10, ya, seorang paus di abad ke-18, ya. Dan salah satu pembaruan yang dia lakukan adalah menurunkan usia penerimaan komuni. Kalau sekarang usia komuni pertama biasanya 7-8 tahun, ya, 10 tahun. Itu standarnya sekarang. Tapi dulu nggak seperti itu, ya. Dulu di tradisi gereja Barat, gereja Latin itu setelah setelah Krisma baru terima komuni. Tapi Paus ke-10 ini menurunkan usia menjadi usia 8, 9, 10 tahun. Kenapa dia menurunkan? Karena dia ingin mengajarkan anak kecil pun, ya, anak-anak pun untuk mencintai Yesus di dalam Ekaristi. Dan dengan mencintai Yesus, mereka dapat bersatu dengan Yesus bahkan dalam usia mereka yang sangat muda. Kekudusan, kasih ini adalah bagian penting dari iman kita. Amin.